Om Swastiastu. Selamat siang anak-anakku tersayang, istriku tercinta, sahabat-sahabatku terkasih. Pada kesempatan ini, saat perjalanan pulang dari pasar, langsung ke toko supplier, agak sedikit ngantuk nih, agak sedikit kecapean. Baiklah, untuk menghilangkan sedikit capek, saya cerita aja sedikit ya. Ini topiknya tentang puasa, upawasa sebagai penebusan dosa. Benarkah puasa itu merupakan penebusan dosa? Ini kebetulan saya senang melakukan upawasa sejak tahun 90-an saat mahasiswa dulu. Pengalaman saya waktu itu ketika lewat di Watu Renggong, ketemu satu perguruan yoga, yaitu Persatuan Ananda Marga Indonesia. Iseng-iseng saya mampir ke sana, lihat-lihat bukunya, ketemu satu buku, judulnya Filsafat Vegetaris. Hijau warna bukunya, ini ada gambar stroberi, ada gambar stroberi. Judulnya Filsafat Vegetaris, makanan untuk kejernihan pikiran, begitu. Selain membahas tentang vegetarian, buku itu secara khusus juga membahas tentang puasa. Di sana disebutkan panjang lebar, diulas tentang puasa. Ini ditujukan untuk menetralisir gravitasi bulan, di mana puasa itu dilakukan 4 hari sebelum purnama atau tilem, istilahnya ekadasi. Seiring berjalannya waktu, saya lancong-lancong ke pertokoan Kertawijaya, ke Tragia atau Tragia Department Store kalau tidak salah waktu itu. Ketemu juga buku Puasa dan Makan. Ini disadur dari karangan Jack Goldstein. Buku itu menceritakan seorang dokter yang menderita kanker usus. Dokter itu divonis mesti operasi. Dia tidak mau operasi karena mengerti bagaimana akibat dari operasi itu, penderitaan yang timbul juga akibat penanganan dengan cara operasi. Istri dokter itu kebetulan mengetahui mengenai natural hygiene yang berhubungan juga tentang puasa. Nah, istrinya ini yang memotivasi agar suaminya ini, dokter yang sakit itu melakukan puasa ke sebuah klinik. Saat itu ada klinik puasa itu. Singkatnya, dokter itu akhirnya melakukan puasa water fasting, puasa dengan minum air saja, lebih dari sebulan. Sakitnya berangsur-angsur sembuh. Itu kisahnya. Dengan berpedoman pada 2 buku itu, Bapak menjadi bersemangat juga untuk melakukan puasa. Oleh karena ada sedikit riwayat sakit juga, kebetulan
jerawatan pada waktu itu. Karena dijelaskan ada proses detoksifikasi itu, Bapak praktek mulai 12 jam dan ditingkatkan 14 jam, 20 jam, 24 jam, pernah sekali 30 jam, 36 jam bahkan. Berpijak dari pengalaman itu, saya yakin puasa itu memang satu penebusan dosa. Proses penebusan dosa memang benar adanya. Dosa-dosa apa? Ya minimal dosa-dosa kita kepada tubuh sendiri. Minum 2 gelas air ya, 2 gelas besar. Oleh karena apa? Adanya godaan-godaan saat kita bergaul, pola makan yang diwariskan oleh keluarga kita. Mungkin ada pola makan yang membuat tubuh kita jadi tidak sehat. Katakanlah mungkin goreng-gorengan, apalagi berlebih ya. Kemudian makan karbo berlebih, itu saja itu memberatkan kerja pankreas. Bisa jadi akan ada timuran-timuran lemak, timuran-timuran racun di dalam tubuh oleh karena berlebih itu. Dengan puasa yang disebut sebagai detoksifikasi, racun-racun itu kan diturunkan. Nah, terakhir Bapak ketemu satu info bahwa puasa itu juga merupakan proses autofagi. Nah, istilah lain dari ini istilah lain dari detoksifikasi. Ini diteliti oleh seorang ilmuwan Jepang, bahkan sampai mendapat hadiah Nobel. Karena sampai mendapat hadiah Nobel, puasa ini menjadi populer di kalangan masyarakat barat. Masyarakat barat memodifikasi menjadi intermittent fasting, puasa berselang, melakukan puasa berselang. Sebelumnya tradisi puasa ini memang sudah merupakan tradisi Weda yang kuno. Jadi sudah biasa dilakukan oleh para yogi. Oleh karena apa? Ada istilah yogi, bogi, rogi. Disebut yogi apabila dari segi makan ini sekali makan dia. Dengan sekali makan otomatis kan dia sudah melakukan upawasa paling tidak 23 jam kan. 1 jamnya itu untuk makan misalnya. Untuk bogi 2 kali makan juga ini berarti puasa kan. Ada jendela makannya minimal 12 jam lah, jendela puasanya juga 12 jam jadinya. Bisa dimodifikasi menjadi 8 jam jendela makan, 16 jam jendela puasa. Jadi sudah ada puasanya itu. Jadi puasa itu merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Populer di tahun 2019. Nah, kalau dicari di pencarian YouTube, intermittent fasting itu paling populer. Salah satu yang paling populer intermittent fasting itu. Terakhir
ada seorang dokter ini yang mengelola ruang guru official dengan timnya membuat satu level intermittent fasting menjadi 9 level. Ada disebutkan yang level 9 itu apabila puasa untuk tujuan mengobati sakit tertentu. Puasa ini dilakukan 36 jam sampai 72 jam. Bukan puasa full, tapi puasa dengan minum air, water fasting. Saat ini Bapak mencoba menyemangati itu, melakukan intermittent fasting itu. Ya minimal lah 12 jam. Jendela puasanya 12 jam setiap hari. Agar tubuh bisa tuntas mencerna apa-apa yang kita makan. Tubuh diberi kesempatan untuk tuntas melakukan pencernaan makanan. Ada seorang sadguru, yaitu Sadguru Isa, dengan Isa Foundation-nya yang mengajarkan yoga juga. Kalau tidak salah menyebutkan bahwa dengan berpuasa kita mencegah kelesuan terjadi sampai di tingkat sel. Oleh sebab apa? Katakanlah kita menjelang tidur makan menjelang tidur itu ya tubuh kita kelihatan tidur, tapi sel-sel itu sibuk bekerja. Jadi ada kelesuan sampai ke tingkat sel, padahal kita sedang tidur. Dengan intermittent fasting malam, selain tubuh kita istirahat, sel-sel tubuh juga turut beristirahat. Istirahat itu artinya apa? Ada proses lain yang dirangsang untuk sebagai sumber energi untuk metabolisme tubuh, yaitu tubuh dirangsang menggunakan glikogen sebagai sumber energi di jam ke-6 sampai jam 12 puasa. Selanjutnya tubuh dirangsang untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi untuk metabolisme. Jadi saat kita melakukan intermittent fasting itu, tubuh dirangsang untuk melakukan proses-proses pintarnya. Proses pintarnya mencari sumber-sumber energi. Jadi tidak semata-mata hanya dari apa yang kita makan saja. Dengan hal itu bisa kita simpulkan bahwa puasa itu juga merupakan penebusan dosa. Dosa-dosa kita kepada tubuh sendiri akibat kita misalnya makan berlebih. Itu yang bisa saya ceritakan. Ini sudah nyampe di rumah. Mudah-mudahan cerita saya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Om Santi Santi Santi.